Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Rian Perdana, pembicara ketiga dari Universitas Bina Sarana Informatika sebagai tim oposisi. Saya akan melanjutkan argumen-argumen dari pembicara pertama dan pembicara kedua sekaligus memberikan beberapa solusi. Mengenai emosi gerakan-gerakan sosial harusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, yaitu gender, etnis, dan lain-lain. Nah, kami sangat-sangat tidak setuju. Mengapa? Dengan memperhatikan yang dimana itu diskriminasi berbasis identitas ini, terutama di kesetaraan gender, dapat membuat kemampuan negara untuk lebih berkembang dan mengurangi kemiskinan sehingga dapat memerintah secara efektif. Mengutip dari lembaga konsultan internasional McKinsey, apabila suatu negara menciptakan lingkungan yang dimana memperhatikan diskriminasi berbasis identitas ini dapat meningkatkan pendapatan hingga 12 triliun atau kira-kira sekitar 16,5%, yang dimana itu setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 40 Tahun 2008, yang dimana tiap gender, etnis, ras dan sebagainya dapat memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun di lapangan nyatanya tidak seperti itu. Contohnya saja mahasiswa Papua yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana mereka mendapat tindakan diskriminasi yang dimana mereka sulit mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapat stereotip dari masyarakat sekitar bahwa mereka itu pemabuk dan suka membuat onar. Padahal tidak seperti itu. Banyak juga mahasiswa dari Papua yang tidak seperti itu dan lebih baik, menurut saya lebih memperhatikan itu. Karena itu semua tergantung dari individu masing-masing, bukan mengenai etnis, ras, dan sebagainya. Itu tergantung individu masing-masing, tergantung latar belakang masing-masing. Nah, kemudian apabila kita memperhatikan tentang diskriminasi berbasis identitas ini, balik ke tahun 1998 yang dimana pembantaian etnis Tionghoa, dimana usaha-usaha mereka dihancurkan, rumah-rumah mereka dibakar, ratusan wanita Tionghoa diperkosa, dianiaya secara sadis kemudian dibunuh. Apakah kita ingin kembali ke tahun-tahun tersebut? Atau kemudian kita ambil contoh lagi di luar negeri yang dimana kemarin kasus orang hitam, Black Lives Matter, dimana dia dibunuh oleh polisi, aparat di sana, sehingga menimbulkan kerusuhan di mana-mana, menimbulkan kehancuran di mana-mana, toko-toko dijarah, bangunan-bangunan pemerintah dibakar. Apakah Indonesia ingin seperti itu apabila tidak mementingkan tentang diskriminasi berbasis identitas ini? Tidak usah jauh-jauh di Amerika. Di Indonesia sendiri, mahasiswa Papua yang beberapa kasus lalu mahasiswa Papua sempat dikatain monyet oleh beberapa oknum yang dimana menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua itu sendiri. Mereka tersinggung dan terbentuklah beberapa kelompok untuk memerdekakan Papua. Jadi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi apabila pemerintah tidak memperhatikan diskriminasi berbasis identitas ini juga dapat menimbulkan suatu rebel, suatu pemberontakan karena mereka merasa didiskriminasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Eleanor Roosevelt, First Lady of America, di mana di atas segalanya hak asasi itu dimulai. Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapatkan perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, kehormatan yang sama, tanpa diskriminasi. Jadi, diskriminasi berbasis identitas itu tidak hanya semata-mata karena gender, etnis, dan lain-lain, tapi itu semua dari rumah masing-masing. Dan mengapa pemerintah lebih harus memperhatikan tentang diskriminasi berbasis gender ini daripada berfokus pada ketimpangan ekonomi? Karena diskriminasi berbasis identitas gender ini lebih luas cakupannya dan lebih meningkatkan serta lebih efektif dalam
menjalankannya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.